Halo semuanya, saya Muhammad Hanif Abdillah, teman-teman bisa panggil saya Hanif. Saat ini saya mahasiswa tingkat 3 Ilmu Komputer Universitas Pendidikan Indonesia. Pertama, mari kita mulai dari latar belakang personal saya. Saya sangat termotivasi untuk selalu belajar dan berkembang terus-menerus mengikuti teknologi-teknologi baru yang ada, khususnya di bidang pengembangan teknologi informasi yang berkaitan dengan infrastruktur, seperti backend engineering, DevOps engineering, atau bahkan site reliability engineering. Saya memiliki kemampuan untuk bisa belajar dan beradaptasi dengan baik dengan teknologi-teknologi baru yang ada, dengan perkembangan tren-tren teknologi yang sangat pesat ini, didukung dengan pengalaman saya sebagai software engineer di proyek konsultasi IT hampir 2 tahun sampai sekarang. Untuk komitmen dan motivasi saya mengikuti Digistar Internship Telkom ini, saya percaya bahwa program ini bisa menjadi bentuk penerapan nyata dari ilmu-ilmu yang saya miliki untuk berkontribusi di proyek nyata di industri nanti, dan juga menjadi suatu pintu eksplorasi lebih dari ilmu-ilmu yang saya ingin pelajari untuk belajar langsung di profesional yang ada di industri tersebut. Cerita terkait proyek yang pernah saya jalani, ada satu cerita menarik yang ingin saya share dengan teman-teman semua. Saya pernah mengikuti proyek pengembangan sistem informasi untuk kebutuhan compliance kepatuhan dari standar kinerja energi minimum untuk merekap seluruh produk-produk elektronik yang ada di Indonesia ini dari badan usaha yang ada, di mana peran saya di sini itu sebagai core programmer. Saya memprovide backend service untuk mobile apps dan juga website, menjadi bisa berkomunikasi menggunakan satu komunikasi API service ini. Nah, kendala yang saya alami itu pertama dari sisi komunikasi ketika saya memprovide service di dua platform interface yang berbeda, terkadang perlu penyesuaian untuk standarisasinya gitu. Dimana saya perlu mengetahui bagaimana konsum dari API service yang digunakan di mobile apps ini diimplementasikan, lalu di web juga bagaimana, dan bagaimana ini bisa berjalan keduanya untuk berkomunikasi dengan baik. Yang kedua di bagian efisiensi dan optimasi, dikarenakan karena ini bisa dibilang proyek skala nasional, dan di proyek ini tuh rumus-rumus perhitungan yang digunakan sangat rumit. Alhasil jika saya menggunakan program yang sekadar hanya yang penting jalan, yang penting programnya bekerja dengan baik tanpa memperhitungkan bagaimana si efisiensinya, bagaimana ketika data yang masuk untuk perhitungan dari si emisi untuk hemat energi si produk ini, untuk kinerja energi minimum ini, ketika 1000 data, 10.000 data, 100.000 data yang masuk, tidak dipikirkan efisiensinya, tentunya ini akan menjadi nilai yang sangat minus untuk proyek sistem informasi ini gitu. Dan saya berhasil mengefisiensikan dan mengoptimasikan dari sisi penggunaan Q service tiap perhitungan emisinya, jadi tidak disatukan di satu controller function, dan alhasil perhitungannya tuh dilakukan secara antrian menggunakan queue service dan dibantu dengan indexing dari database manajemennya menggunakan jobs. Jadi ini merupakan proyek yang sangat menarik bagi saya sendiri, karena saya memiliki ketertarikan lebih dari sisi pengembangan yang berhubungan dengan infrastruktur tadi, dan saya senang bisa menghasilkan sistem informasi yang efisien dan optimal untuk kebutuhan rekap standar kinerja energi minimum dari produk-produk elektronik yang ada di Indonesia. Lalu kita masuk ke tools-tools yang biasa saya gunakan. Kurang lebih ini tools yang biasa saya gunakan untuk pengembangan perangkat lunak sih. Pertama dari Visual Studio Code, ini benar-benar default apps yang paling sering saya gunakan. Saya memberikan skala kemampuan dari diri saya sendiri untuk menggunakan aplikasi ini di 10/10. Lalu untuk teknologi orkestrasi, saya pernah menggunakan Docker dan Kubernetes. Kurang lebih ini eksplorasinya bukan di proyek nyata memang, tapi saya beberapa kali dari tugas kuliah, dari proyek-proyek lepas yang ada, dari kurs, saya mencoba menggunakan orkestrasi dari Docker dan Kubernetes dari sisi CLI maupun GUI-nya. Saya memberikan skala kemampuan saya untuk penggunaan dua aplikasi ini di 7/10. Lalu saya juga menggunakan aplikasi untuk database management. Saya biasa menggunakan PGAdmin atau Navigate, di mana saya memanage segala sesuatu terkait database di kedua aplikasi ini.
Saya memberikan skala dari kemampuan saya untuk menggunakan dua aplikasi tersebut di 8/10. Lalu terakhir mungkin saya biasa menggunakan Figma, tapi bukan menggunakan secara full, tapi lebih dari sekedar menggunakan untuk melihat alur dari aplikasi yang sudah dibuat dari sisi user experience-nya, dimana saya bisa memahami alur sistem informasi yang sudah dibuat. Jadi skala kemampuan saya di 6/10. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk kesempatan video perkenalan diri kali ini. Saya berharap lebih untuk bisa tergabung di tim Telkom dan berkontribusi di proyek web application firewall development ini. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih.